R. R. Ada 2 orang. 2 orang laki-laki perempuan. Ya bisa laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Tapi kalau yang orang-orang disebut itu yang format untuk mencuci itu R lah ya. Yang Ujuk-ujuk itu R. Inisial R. Iya. Itu yang graduate tadi artis kelas A, kelas B. Ngaku-ngaku disebut crazy rich lah. Tapi kalau kita lihat yang namanya triliuner kan jarang berperilaku seperti itu. Biasanya ini kan budaya Indonesia. Padi semakin berisi semakin tunduk. Kalau padi melambung-lambung itu tidak berisi. Begitu dia. Bisa dibilang orang kaya baru sesungguhnya. Orang kaya baru lah. Kalau waktu kita nggak dilihat dari durasi Mbak, tapi kami lihat pajak pribadinya aja tidak sesungguhnya tidak cenderung bisa disebut kaya kok. Apalagi pajak badan usahanya. Untuk kawan-kawan, umumnya uang hitam itu kalau tidak korupsi, narkotika, judi, prostitusi. Ini saja yang paling banyak. Yang paling cepat putarannya judi. Kalau korupsi ini kan terstruktur makan waktu lama. Nah ini putaran uangnya ketika ada orang dadakan jadi kaya, itu pertanyaan, jangan mudah percaya. Dicek ke belakang, bayar pajaknya benar nggak? 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir, benar nggak dia kaya? Jangan nanti ini hanya membuat performa bahwa dia kesannya kaya supaya iya R, bukan yang lainnya. Kami cukup menyebut nama inisial 1 huruf karena banyak nama yang bisa nanti bertendensi buruk kalau kami menyebut lebih dari 1. Kami tidak ingin juga merusak citra atau performa orang lain sebelum ada keputusan hukum yang menyatakan bahwa citranya rusak. Kalau udah hukum memanggil kan, ya memang udah rusak citranya begitu. Orang nitipkan uang-uang hitam tidak dicurigai oleh aparat hukum. Begitu dia. Kalau bandnya juga saya baru disebut nama apa, band aja gitu. Inisial nama bandnya apa? Belum bisa, masih disebut band saja. Masih band aja itu katanya gitu. Tapi nanti lengkapnya untuk inisial untuk yang seleb ini insya Allah bahkan nama gubernurnya kami akan sebut mungkin di hari Jumat ya. Sekarang kita bisa lihat beberapa pihak yang disebut kaya lama-lama kan bermasalah dengan polisi. Seperti yang terakhir katanya seleb terbukti menipu. Lalu kalau kita lihat lagi pajak mereka, benar tidak? Nah kita berharap agar yang dilakukan KPK terkait dengan LHKPN, kita bersyukur belum pernah LHKPN diselidiki, benar tidak? Tapi dalam kasus Rafael, alhamdulillah sudah diperiksa suami istri. Kita berharap semua LHKPN yang tidak sesuai diperiksa saja oleh KPK supaya kita masyarakat lebih merasa ada berkeadilan. Kita tidak lagi dalam bayang-bayang antara hedonisme yang sebenarnya fata morgana juga. Nggak ada juga gunanya pejabat pakai pakaian 50 juta kan. Akhirnya bermasalah. Nggak ada juga mereka memamerkan kekayaan yang tidak seharusnya begitu. Ya kita harapkan tidak perlu juga pejabat berpura-pura miskin. Atau diatur sedemikian rupa, tidak usah dipublikasi, tidak perlu juga itu. Tinggal kesadaran masing-masing lah. Jadi kita harap agar hedonisme itu mulai kita tinggalkan mengkritiknya, tapi kita desak bagaimana penuntasannya. Satu keberhasilan netizen Indonesia adalah LHKPN yang tadinya tidak pernah diselidiki di proses hukum, alhamdulillah sekarang sudah. Itu nilai lebih kita. Itu yang kami lihat dari Indonesian Audit Watch, keberhasilan bukan DPR dan pemerintah, tapi keberhasilan warganet membentuk suatu sistem memeriksa yang namanya LHKPN. Harapan kita tahun-tahun berikut penyelenggara negara menjadi takut untuk berbohong. Kami berharap agar komunikasi kami nanti dengan KPK kami sebut lebih dahulu namanya, kemudian modusnya kami sudah disampaikan beberapa pejabat yang pejabat perusahaan yang terlibat. Kami sampaikan dulu ke KPK, baru nanti kami mungkin tidak gamblang juga menyampaikannya nanti, takut kami dilapor ke polisi juga kan. Terkait Mbak PS ya, terima kasih Mbak PS, Mbak luar biasa mau memberi respon walau sesungguhnya kami mengungkap sesuatu hal bukan kepada pribadi Mbak PS, kami mengungkap kepada pribadi P, bukan PS. Jadi kalaupun umpamanya Mbak PS merasa ada kontrak yang terafiliasi atau digunakan jasanya oleh pemilik-pemilik skincare atau butik atau pet shop, mungkin kami mau diajak diskusi mempelajari kontrak-kontrak itu. Karena ke depan
jika kasus ini sudah diproses oleh aparat hukum KPK, tentu akan membuat lelah teman-teman selebritis atau YouTuber tersebut. Jadi sekali lagi Mbak PS, kami tidak menyebut nama Mbak, kami menyebut inisial P. Sampai malam ini kami masih bersikukuh secara hukum menyebut nama P, bukan nama P lain-lainnya. Untuk menjawab itu Mbak begini, kontrak mereka ini luar biasa besar. Tentu kapabilitas selebriti atau YouTubersnya juga besar. Nah, kalau merujuk pada siapa dan mengapa, kita bisa lihat dalam kurun waktu tertentu itu ada nggak selebriti atau YouTubers itu menerima kontrak untuk mengendorse atau mengiklankan satu usaha skincare atau butik atau pet shop. Berdasar data yang kami dapat dari perusahaan yang kami duga menyimpang, membuat laporan keuangan yang yang tidak jujur, itu kurun waktunya 2018-2022. Itu sangat terkenal artisnya dan sesungguhnya kami bukan dalam konteks untuk mengungkap artis, mendiskreditkan atau maksud lain, tidak. Kami hendak mengajak mereka, mana tahu kami bisa juga belajar dari kontrak-kontrak mereka, Mbak. Dari kontrak itu akan terafiliasi, nanti kita lihat apakah PTA yang mengontrak selebritis itu di dalam PTA ada keluarga-keluarga dari gubernur, atau ada istri gubernur, atau ada orang-orang yang nominal ditunjuk gubernur. Begitu deh Mbak. Ini polanya adalah kami meminta dukungan netizen untuk memeriksa LHKPN para gubernur itu gitu loh Mbak. Apakah mereka mencantumkan penambahan hartanya dari penerimaan biaya komisi yang 4,4 triliun ini. Oh ya, kalau kita lihat bahwa nama sementara baru P, tapi kayaknya berkembang nanti. Dalam kaitan LHKPN kami mengharap peran dari teman-teman infotainment ini agar menyampaikan kepada netizen kita, warganet kita, mari sama-sama mendorong KPK agar perilaku-perilaku buruk menggunakan uang negara yang membuat orang seperti dalam keadaan terhormat, sesungguhnya mereka adalah perampok kehormatan rakyat itu. Jadi kita tidak suka juga dengan orang yang seakan-akan menjadi orang baik, orang yang murah hati, berlebih seperti yang lebih dari kita rezekinya. Padahal sesungguhnya rezeki mereka itu adalah uang-uang hitam yang dicuci sedemikian rupa. Jadi untuk inisial P, Mbak, mari kita sama-sama mempelajari kontraknya. Mana tahu dari kontrak itu Mbak bisa menuntun nanti ke KPK bahwa benar nyata ada keluarga gubernur yang membangun pada kurun waktu tersebut, sehingga KPK mudah untuk mendeteksi sumber uang mendirikan skincare itu, karena itu biayanya lumayan besar. Hitungan kita 20-25 miliar dibutuhkan untuk mendirikan skincare yang mumpuni supaya bisa mendapatkan pasien-pasien yang berbayar mahal, kurang lebih begitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.